Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa lagi di dalam ibadah online. Dan saya percaya bahwa ibadah kita, persekutuan kita dengan Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Sekalipun ibadah ini lewat online, tapi saya percaya Tuhan bisa menjamah, Tuhan bisa melawat lewat situasi dan kondisi apapun dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, tentu semua kita rindu untuk kita boleh mengalami mujizat dalam hidup ini. Bahkan mungkin ini sudah menjadi doa kita setiap hari, menjadi seruan hati kita kepada Tuhan supaya Tuhan melakukan mujizatnya dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, izinkan pada kesempatan ini juga saya menyadarkan setiap kita bahwa sesungguhnya setiap saat dalam hidup kita ini adalah mujizat yang Tuhan kerjakan. Seringkali kita punya pandangan tentang mujizat adalah sesuatu yang insidensial dan itu spektakuler, begitu Bapak Ibu Saudara. Ya itu iya, betul. Kadang Tuhan bekerja dengan hal-hal yang sedemikian. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tanpa kita sadari bahwa setiap hari dalam hidup kita ini dipenuhi dengan mujizat. Ketika kita bangun pagi tadi, kita mendapati kita masih bernafas, itu adalah mujizat terbesar yang kita alami dalam kehidupan kita setiap hari, siapapun kita. Ketika kita bisa hari ini menikmati berkat-berkat Tuhan dan sebagainya, itu pun mujizat, sebab tidak semua orang bisa menikmati berkat-berkat Tuhan dalam hidupnya. Kita lihat ada banyak orang yang kaya, ada banyak orang yang memiliki segalanya, lalu di pemikiran kita berkata tentu dia sangat bahagia, tapi ternyata hidupnya tidak sebahagia apa yang kita bayangkan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita ada, hari ini kita bisa nikmati, itu semua adalah karena mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Itu sebabnya bersyukur kepada Tuhan untuk apapun keadaan kita saat ini, bagaimanapun situasi kita saat ini, karena kita percaya hidup kita, mujizat itu sudah ada di dalam diri kita. Ketika kita taat, ketika kita melakukan firman Tuhan, maka mujizat itu sudah ada dalam diri kita. Nah, sebelum saya berbicara tentang kunci mujizat ini, kita satukan hati kita berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara. Bapa sumber segala mujizat, biarlah Tuhan kami boleh menyadari dalam hidup ini, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini adalah sebuah mujizat. Ini bukan cuma sekedar anugerah yang selama ini kami katakan, tetapi hidup kami ini adalah karena anugerah dan mujizat. Karena hari ini kami masih bernafas, hari ini kami masih diberi kesempatan untuk melakukan segala aktivitas kami, itu pun semuanya mujizat bagi kami. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan hidup kami, masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya dari waktu ke waktu Engkau tidak pernah berhenti mengerjakan mujizat-mujizat-Mu dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk mengetahui kunci untuk kami boleh selalu mengalami mujizat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sertai ibadah kami saat ini yang singkat ini, tetapi kami percaya perkataan-Mu, firman-Mu, karya-Mu tidak bisa dibatasi oleh waktu. Engkau sanggup mengubahkan hidup kami saat ini juga, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita buka Yesaya 55, Bapak Ibu Saudara, kita mau baca firman Tuhan bersama-sama. Yesaya 55 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Judul dari perikop ini, seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah, maka aku akan memakan
maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah aku, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu dan karena Yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju yang turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sesungguhnya kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di hadapanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat, dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Di dalam ayat yang ketiga tadi dikatakan apa, Bapak Ibu Saudara? Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menciptakan manusia dengan 2 telinga dan 1 mulut, dengan tujuan yang sangat jelas tentunya, yaitu supaya manusia lebih banyak mendengar dan sedikit berbicara. Namun dalam praktek hidupnya sehari-hari, Bapak Ibu Saudara, yang terjadi justru kebalikannya. Banyak orang lebih suka berbicara daripada mendengar. Mudah sekali berkomentar, mudah sekali menghujat, mudah sekali menghakimi, mudah sekali mengkritik, mudah sekali menggosip. YouTube, media sosial hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, TikTok atau apapun itu, menjadi luapan dari setiap orang yang suka berbicara daripada mendengar. Kita lihat bagaimana hater-hater, pemfitnah, penghujat dan penghakimi dan pengkritik dan penggosip dan semuanya itu. Dan luar biasanya itu sangat diminati, sangat disukai. Makanya viewersnya bisa sampai begitu banyaknya. Hal yang sangat menyedihkan terjadi dalam kehidupan hari-hari ini. Ada tertulis di dalam Amsal 10 ayat ke-9. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Bapak Ibu Saudara, Tuhan berfirman melalui Yesaya. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah,
maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Tuhan ingin agar kita senantiasa menyendengkan telinga mendengar Dia berbicara. Selama ini tanpa kita sadari, Bapak Ibu Saudara, kita terlalu sibuk berbicara kepada orang lain. Bahkan kalaupun kita berbicara kepada Tuhan, setiap kali kita datang di hadapan Dia, kita sudah bawa daftar permintaan kita. Lalu dengan cepat kita bacakan semua daftar permintaan itu. Banyak bicara kepada Tuhan dalam doa-doa yang dipenuhi dengan segudang permintaan. Tetapi kita tidak memberi kesempatan kepada Tuhan untuk berbicara. Selesai mengungkapkan semuanya, dengan cepat kita tutup, amin. And then, bye. Kita tidak pernah beri kesempatan kepada Tuhan untuk berbicara. Kita tidak menghiraukan perkataan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan menegur dengan keras. Di dalam Yesaya 42 ayat ke-20 dia bilang, engkau melihat banyak, tetapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga, tetapi tidak mendengar. Dan itu yang terjadi pada setiap kita hari-hari ini. Padahal Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin sekali berbicara kepada kita. Tuhan tidak rindu hal yang lain yang kita bisa berikan kepadanya, sebab segala semua yang kita punya hari ini itu berasal daripada Tuhan, dan Tuhan tidak ingin dikembalikan. Satu-satunya yang menjadi keinginan Tuhan adalah bersekutu dengan kita. Bersekutu itu artinya ada dua arah, komunikasi dua arah, Bapak Ibu Saudara. Selama ini kita cuma satu arah. Kita datang sama Tuhan, bla 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 bla. Amin. And then bye. Padahal sekali lagi Tuhan ingin berbicara kepada kita. Dan Ia mau kita dengar-dengaran akan Dia. Bahkan berapa banyak Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita berbicara sama Tuhan di dalam doa-doa kita, kita selalu mengucapkan doa yang sama. Karena semua itu sudah menjadi sebuah rutinitas, hafalan bagi kita. Dan dengan cepat kita katakan amin. Padahal sekali lagi, Dia ingin kita dengar-dengaran akan Dia. Tuhan berbicara kepada kita di dalam saat teduh kita, di dalam doa-doa kita, bahkan juga dengan berbagai cara, termasuk melalui hamba-hambanya yang Ia percaya untuk menyampaikan isi hatinya. Mendengarkan Tuhan berbicara, Bapak Ibu Saudara, adalah langkah menuju kehidupan dan berkat. Nuh adalah contoh orang yang dengar-dengaran akan Tuhan, akan suara Tuhan. Ketika Tuhan berfirman untuk memberitahukan segala rencananya di dalam Kejadian 16 ayat ke-13, di dalam Kejadian 6 ayat ke-13 sampai 21, Nuh mendengarkan dengan baik. Dan dia tidak berargue sama Tuhan. Dia hanya mendengar. Dan dia melakukan tepat seperti yang Tuhan firmankan. Karena Nuh mendengarkan dan taat, Nuh dan seisi keluarga selamat dari air bah yang menenggelamkan bumi. Banyak mendengar firman Tuhan dan taat melakukannya, pasti diselamatkan dan pasti diberkati. Namun sayangnya Bapak Ibu Saudara, ada banyak dari kita daripada taat malah seringkali justru memberontak. Ketika doa-doa kita belum terjawab oleh Tuhan,
kita belum beroleh jawaban dari Tuhan, seringkali sikap hati seseorang langsung berubah. Yang sebelumnya begitu percaya, kini mulai timbul kebimbangan dan keraguan-raguan terhadap janji Tuhan. Benarkah Tuhan sanggup menolong? Apakah janji Tuhan itu berlaku bagi orang-orang di zaman Alkitab dan tidak lagi relevan dengan kehidupan orang percaya yang hidup di zaman seperti sekarang ini? Kita mulai meragukan kasih dan kuasa-Nya. Bapak Ibu Saudara, satu hal yang harus kita imani, bahwa Tuhan tidak sekali-sekali pernah ingkar janji dengan apa yang dijanjikannya. Karena Dia bukanlah manusia sehingga Dia berdusta, bukan anak manusia sehingga Ia menyesal. Masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Bilangan 23 ayat ke-19. Salah satu buktinya adalah hal pembagian tanah Kanaan. Pada masa sebelumnya Tuhan berjanji kepada bangsa Israel untuk memberikan tanah Kanaan. Suatu negeri yang baik dan luas, satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kita baca itu di Keluaran 3 ayat ke-8. Karena itu Tuhan memerintahkan Musa untuk memilih 12 orang sebagai perwakilan dari tiap-tiap suku-suku yang ada di Israel untuk mengintai dan mengamat-amati secara dekat negeri yang dijanjikan Tuhan itu. Dan yang disesalkan adalah dari 12 orang yang diutus Musa, ternyata hanya 2 orang saja yang memberikan respon positif, yaitu Joshua dan Kaleb. Dan kita tahu pada akhirnya Joshua dan Kaleb lah hanya mereka berdua yang masuk ke tanah perjanjian itu. Akhirnya hanya mereka berdua lah yang masuk ke tanah Kanaan, alias mengalami penggenapan janji Tuhan. Janji Tuhan itu adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Sesungguhnya Tuhan rindu memberkati anak-anaknya dengan melimpah, dengan mujizat-mujizatnya. Namun seringkali Bapak Ibu Saudara kita sendiri yang tidak memiliki respon hati yang benar saat menantikan janji Tuhan tersebut. Kita bersungut-sungut dan mengeluh, mengomel, pesimis, dan tidak lagi sabar menanti-nantikan Tuhan. Tuhan berkata, "Hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya." Bilangan 14 ayat ke-24. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kunci mengalami berkat, kunci mengalami mujizat Tuhan adalah respon hati yang benar. Sebab respon hati yang benar sangat diperlukan supaya janji Tuhan dapat digenapi dalam hidup setiap kita. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya percayalah, apapun yang Tuhan rancangkan atas hidup kita, Tuhan tidak akan pernah gagal untuk menggenapinya. Ku tahu rencanamu tak pernah gagal bagiku. Ku tahu rancanganmu indah pada waktunya. Walau ku tak mengerti
jalan-jalan-Mu Tuhan. Namun satu hal ku tetap percaya, ku tahu rencana-Mu tak pernah gagal bagiku. Ku tahu rancangan-Mu indah pada waktunya. Walau ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, namun satu hal ku tetap percaya. Tuhan tak pernah gagal menepati janjinya bagi orang yang berharap padanya. Tuhan tak pernah lalai menggenapi firman-Nya bagi orang yang percaya padanya. Percaya. Modal kita hanya percaya kepada Tuhan. Dan ketika kita percaya, kita akan melihat bagaimana rencana Tuhan tergenapi sempurna dalam hidup kita. Itu sebabnya sekali lagi saya katakan Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak minta banyak dari setiap kita. Yang Tuhan minta adalah tetap percaya apapun dan bagaimanapun keadaannya. Sebab segala sesuatu boleh terjadi hanya oleh karena percaya. Segala sesuatu, bahkan mujizat pun terjadi hanya oleh karena iman percaya kita kepada Tuhan. Mari sekali lagi di hadapan Tuhan sama-sama kita mau akui. Ku tahu rencana-Mu tak pernah gagal bagiku. Ku tahu rancangan-Mu indah pada waktunya. Walau ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, namun satu hal ku tetap percaya. Tuhan tak pernah gagal menepati janjinya bagi orang yang berharap padanya. Tuhan tak pernah lalai menggenapi firman-Nya bagi orang yang percaya padanya. Tuhan tak pernah gagal menepati janjinya bagi orang yang berharap padanya. Tuhan tak pernah lalai menggenapi firman-Nya bagi orang yang percaya padanya. Bagi orang yang percaya padanya. Bagi orang yang percaya padanya. Kami percaya, kami percaya selamanya takkan pernah berhenti. Kami percaya selama-lamanya. Selama
Letakkan segala pengharapan dan kepercayaan kita kepada Tuhan, sebab Dialah yang memelihara hidup setiap kita. Percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah segala keadaan menjadi kebaikan. Percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat, dan mujizat masih ada sampai hari ini. Maka engkau akan melihat bagaimana Tuhan mengerjakan segala sesuatunya menjadi indah bagi setiap kita. Haleluya, haleluya. Bapa sumber penghiburan, di saat segala sesuatu telah terjadi, sesuatu yang berjalan salah dan kacau dalam hidup ini, dan semua hal ini telah membuat kami begitu bersedih, terluka dan patah hati. Semua ini menyadarkan kami akan begitu lemahnya kami menghadapi hidup ini. Kami tidak pernah mampu menemukan jalan kami sendiri di saat kami harus melewati badai kehidupan yang keras dan menggelora ini. Itu sebabnya kami memilih untuk berlari kepadamu, karena kami perlu untuk merasakan kehangatan terang kasih-Mu lagi, kekuatan yang daripadamu lagi Bapa. Kami tahu bahwa Engkau dapat melihatnya dan akan melimpahkan penghiburan yang kami cari, yang sangat kami butuhkan di tengah-tengah kelemahan kami. Kami akan melihat kuasa-Mu nyata. Kami ingat penghiburan yang Engkau berikan kepada Hana di dalam kepedihan hatinya. Itu sebabnya Tuhan, kami percaya hanya kepadamu. Mari Bapak Ibu Saudara yang percaya kepada Tuhan, kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sebab berkat mujizat itu datangnya daripada Allah Bapa di dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang adalah penghibur dan penolong yang setia dalam kehidupan setiap kita, yang senantiasa menjaga keluar masuk kita dengan demikian sempurna sampai kita didapati kudus dan tidak bercacat celah pada saat Dia datang kembali di awan-awan yang permai untuk menjemput setiap kita dan membawanya tinggal di dalam kemuliaannya sampai selama-lamanya. Mari semua kita yang diberkati sama-sama kita katakan amin.